Bab 279. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Xia Yuanba bergegas maju seperti orang gila, melemparkan dirinya ke bawah pedang Xingtian, dan membanting tangannya ke atas meja di bawah pedang Xingtian. Pedang Tian menyebabkan mulut harimau berdarah, tetapi pedang Xingtian bahkan jika semua kekuatan Villa Tianjian dikumpulkan, tidak mungkin untuk mengguncangnya bahkan setengahnya. Belum lagi satu Xia Yuanba, bahkan puluhan ribu Xia Yuanba, tidak bisa dirusak sedikitpun. Wajah semua orang penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pada usia 17 tahun, Yun Ce, yang mengalahkan murid inti dari semua sekte besar dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat, baru saja mengenakan aura mempesona yang mencapai puncaknya jatuh di depan mereka dengan cara yang tidak diduga oleh siapapun. Alasan mendasar kematiannya bukanlah kecelakaan yang disebabkan oleh metode iblis, tetapi hanya untuk menyelamatkan seseorang yang bahkan tidak dianggap sampah di mata mereka. Sementara orang-orang menghela nafas, mereka tidak tahu apakah harus memujinya atas cinta dan keadilannya atau menyesali kebodohannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Wuxiang tercengang. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa tahu harus berbuat apa. Dia akan kembali ke kota kekaisaran Blue Wind dengan kemuliaan dan kemuliaan yang besar, tetapi mimpi buruk tiba-tiba datang. Dia mengangkat kepalanya dan menghela napas dalam-dalam. Dadanya begitu sesak hingga hampir meledak. Sambil memegang secercah harapan, dia berjalan ke arah Ling Kun dengan langkah berat dan berkata dengan ekspresi muram, "Elder Ling, bisakah kamu meningkatkan pedang Xingtian lagi?" "Bangun, Yun Ce, mungkin." Di tengah jalan, Qin Wuxiang sangat sedih sehingga dia tidak bisa melanjutkan. Bagaimana jika dia mengangkat Xingtian Jian lagi? Semua orang bisa dengan jelas melihat keadaan menyedihkan Yun Ce di bawah serangan iblis. Dengan cedera serius seperti itu, apalagi seorang praktisi mendalam yang baru saja memasuki alam mendalam roh, bahkan orang super kuat di alam mendalam langit pasti akan mati, tidak akan ada peluang untuk beruntung. Kata-kata Qin Wuxiang menyebabkan Xia Yuanba, yang menangis putus asa, gemetar, lalu tiba-tiba dia bergegas, berlutut di depan Ling Kun dengan suara pop dan memegang tangannya dengan tangan berlumuran darah. "Elder Ling. Elder Ling, tolong tunjukkan belas kasihan dan angkat pedang Xingtian. Kakak ipar, dia tidak akan mati begitu saja, tolong. Tolong selamatkan kakak iparku." Suara Xia Yuanba terdengar serak dan putus asa, membuat semua orang yang mendengarkan suaranya gemetar dalam hati. Ekspresi Ling Kun cukup jelek, karena pada analisa terakhir, kejadian ini semua karena dia, jika dia tidak membuat keputusan mendadak sebelum pertandingan peringkat dan meminta 10 sekte teratas dalam pertandingan peringkat untuk mengamati upacara penyegelan iblis, ini tidak akan pernah terjadi. Jika Xia Yuanba yang meninggal, kejadian ini tidak lebih dari masalah sepele yang akan segera dilupakan. Benar, tidak ada yang akan mengingat yang lemah, apalagi yang sudah mati lemah. Inilah kenyataan yang sebenarnya. Tapi Yun Ce, dia yang pertama dalam kompetisi peringkat ini. Yang lebih penting adalah dia tidak memiliki sekte, dan dia bertarung sebagai murid Xuanfu keluarga kerajaan. Prestasinya telah menginspirasi banyak anak muda yang tidak mendapat dukungan dari sekte tersebut tetapi memiliki impian untuk menjadi kuat. Sensasi kemenangannya kali ini melebihi kemenangan sebelumnya. Semua orang di Villa Tianjian tidak menyadarinya, namun di dalam kekaisaran angin biru, badai besar telah disebabkan oleh Yun Ce, terutama Blue Wind Imperial City. Seluruh kota kini dihiasi dengan lampu dan dekorasi warna-warni, bersiap menyambut kembalinya Yun Ce, bahkan wajah Blue Wind Emperor Chang Wanhe penuh dengan cahaya merah, dan dia menantikan kembalinya kemenangan mereka setiap hari. Kontrolnya yang sempurna terhadap pedang berat juga membuat Ling Kun ingin memasukkannya ke dalam domain pedang surgawi yang perkasa. Tapi orang seperti itu binasa begitu saja. Jika insiden ini menyebar, opini publik yang ditimbulkannya sama saja dengan menimbulkan gelombang besar di seluruh Blue Wind Empire. Ling Kun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak masuk akal. Penindasan Xingtian Jian dapat diaktifkan dengan membukanya. Formasi mendalam yang saya gunakan untuk mengaktifkannya tadi terdiri dari lebih dari selusin tetua agung dari yang perkasa domain pedang Tianjian. Butuh waktu yang sangat lama untuk bekerja sama untuk menyelesaikannya. Oh, lalu bagaimana jika itu benar-benar bisa dibuka? Cedera yang baru saja dideritanya, pasti akan menyebabkan kematian. Ini yang dia minta, kamu menyerah." Kata-kata Ling Kun adalah untuk semua orang.
Mengetahui kebenaran, bahkan jika iblis itu berada dalam formasi penekan jiwa surgawi yang perkasa, dia masih bisa mengerahkan kekuatan mendalam dari alam mendalam raja. Pukulannya mustahil bagi Yun Ce untuk bertahan. Mereka semua melihat luka yang diderita Yun Ce di bawah telapak tangan itu dan bergidik. Dengan cedera seperti itu, mustahil bagi siapapun yang hadir untuk bertahan hidup, bahkan jika mereka melihat pegunungan obat mujarab. Terus terang, meskipun dia benar-benar belum mati dan masih memiliki nafas yang tersisa, tapi dia masih berada di tangan monster yang jelas-jelas terstimulasi menjadi gila. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Singkatnya, jutaan langkah mundur, bahkan jika iblis itu kejang dan berhenti membunuhnya, dan dia hidup kembali seperti legenda. Penindasan Xing Tianjian hanya akan diaktifkan setiap 20 tahun sekali. Dengan kekuatan iblis, dia tidak akan mati tanpa makan atau minum selama 100 tahun, tetapi dengan level Yun Ce, 1 atau 2 bulan pada dasarnya adalah batasnya, dan kemudian dia akan mati kelaparan dan kehausan. Tidak peduli apa, Yun Ce pasti akan mati. Aduh, Qin Wuxiang menghela nafas dan menutup matanya, merasa sedih di hatinya. Tapi Xia Yuanba tidak bergerak. Dia berlutut di sana, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia tiba-tiba mati. Yuanba, bangunlah dan hiduplah dengan baik agar kamu layak atas nyawa yang kamu selamatkan dengan nyawa Yun Ce, kata Qin Wuxiang dengan sedih. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak mendapat respon apapun dari Xia Yuanba. Dia menundukkan kepalanya dan mencoba menariknya ke atas, tapi tiba-tiba dia melihat 2 bekas darah panjang dengan jelas tergantung di wajah Xia Yuanba. Darah dan air mata hanya dapat ditumpahkan ketika seseorang sangat sedih, kesakitan yang luar biasa, diambang kehancuran mental, dan jiwa menangis tanpa henti. Hati Qin Wuxiang bergetar hebat pada saat ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya meremehkan hubungan antara Yun Ce dan Xia Yuanba. Dia tidak akan tahu bahwa pada saat pembuluh darah Yun Ce dinonaktifkan dan dia menjadi sasaran tatapan dingin dan ejekan, selain kakek dan bibi kecilnya, hanya Xia Yuanba yang selalu berdiri di depannya, menghibur dan menyemangatinya, dipukuli sampai berdarah oleh orang-orang yang menertawakannya. Ketika dia masih muda, Xia Yuanba hampir setengah dari dukungan spiritual Yun Ce, dan dia adalah satu-satunya saudara lelaki yang benar-benar terukir di hatinya dalam hidupnya. Saat ia menjadi lebih kuat dan lebih cemerlang, berbagai teman akan muncul di sekelilingnya. Namun emosi ini tidak pernah bisa dibandingkan dengan saat ia berada pada titik terendah, paling dibenci, dan bahkan dianggap tidak memiliki masa depan. Selama waktu itu, Xia Yuanba telah perasaan murni padanya. Oleh karena itu, setelah dia menjadi kuat, dia tidak tega melihat Xia Yuanba diintimidasi sedikit pun. Siapapun yang menyakiti Xia Yuanba, dia akan membuat pihak lain membayar harga yang mahal. Ketika dia melihat Xia Yuanba menghadapi situasi bencana, dia tidak ragu-ragu menukar nyawanya dengan nyawanya, karena Xia Yuanba benar-benar layak untuknya. Qin Wuxiang buru-buru berjongkok di depan Xia Yuanba dan menghiburnya. Yuanba, apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu ingin menangis, menangislah dengan keras. Setelah kamu selesai menangis, kamu harus membuat dirimu baik-baik saja. Hidup untuk mengurus pemakaman Yun Ce, dan hidup untuk membantu Yun Ce menyelesaikan semua hal yang belum dia selesaikan. Qin Wuxiang mencoba menghiburnya, tetapi masih tidak mendapat reaksi sedikit pun dari Xia Yuanba. Dia berlutut di sana, dia tidak bergerak, wajahnya sangat pucat sehingga tidak ada bekas darah yang terlihat, matanya kosong tanpa jejak roh, dan 2 garis darah dan air mata di wajahnya yang pucat dan tidak berwarna tampak sangat mengejutkan. Yuanba, Qin Wuxiang meraung, Raungan keras ini mengguncang seluruh tubuh Xia Yuanba, membuatnya merasa seolah-olah dia tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk. Dia tiba-tiba berteriak, berdiri, dan bergegas ke utara seperti orang gila. Jeritan paru-parunya seperti baja jarum membawa kesedihan yang tak ada habisnya, menusuk ke dalam hati setiap orang. Tidak ada yang mencoba menghentikannya, mereka semua melihatnya berlari semakin jauh dengan tatapan mata yang rumit. Yuanba, teriak Qin Wuxiang, dia ingin mengejar, tetapi harus menjaga Chang Yue yang tidak sadarkan diri. Dia menghela nafas panjang, hatinya terasa berat seperti gunung. Tuan Ling, tolong kirim seseorang untuk menjaga muridku Yuanba. Qin Wuxiang selesai berbicara dengan lemah, tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun lagi. Dia membawa Chang Yue dan terbang menuju halaman mereka. Bagian belakangnya sangat sepi dan sedih.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ling Jie duduk di tanah dan menatap kosong ke arah Xing Tianjian yang besar, merasa bingung sejenak. Aku sangat iri dengan bakatnya. Ling Yun menutup matanya dan berkata dengan menyesal. Penatua Wugu, kirim seseorang untuk mengikuti pria bernama. Setelah Ling Yuefeng selesai menjelaskan, dia juga menghela nafas panjang. Menempati peringkat pertama dalam kompetisi peringkat dengan kekuatan mendalam dari alam misterius sejati, pencapaian seperti itu bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, bagi seorang jenius yang tiada taranya, yang jarang terlihat dalam 1000 tahun, jatuh seperti ini, itu tidak mungkin untuk tidak menyesal. Ya, Ling Wugu melangkah mundur dengan ekspresi serius. Ayo pergi juga. Mata Chu Yueli berubah dengan rumit, dan dia pergi diam-diam bersama Sui Wushuang dan Wu Suexin. Mengenai jatuhnya Yun Che, dia merasa sedikit menyesal, dan pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit bahagia. Karena dengan cara ini, Xia Qingyue benar-benar terputus dari belenggu dunia, dan bisa dengan tenang tinggal di dalam es istana Yunxian, hingga suatu hari nanti dia akan mewarisi posisi penguasa istana dan memimpin istana abadi awan beku untuk berdiri di puncak kekaisaran angin biru. Bantuan besar yang diberikan Frozen Cloud Asgard kepada Yun Che baru saja hilang. Kebanyakan orang menyayangkan dan meratapi, dan tentunya ada juga sebagian orang yang diam-diam menyombongkan diri. Bagi Fen Juecheng, hasil seperti itu hanyalah sebuah kejutan. Dia diam-diam mencibir, idiot. Kamu mempertaruhkan hidupmu sendiri hanya untuk menyelamatkan pecundang. Benar-benar idiot, tapi kamu beruntung, kamu mati dengan bersih. Jika kamu jatuh ke dalam tanganku, jangan berharap mati begitu bahagia. Orang-orang mulai berpencar secara bertahap, dan mereka dapat memperkirakan bahwa badai besar opini publik akan menyebar di langit karena kematian mendadak Yun Che. Angin bertiup di kekaisaran. Ling Kun berdiri di sana, memandang Xing Tianjian, mengerutkan kening dan berpikir, aneh. Setelah Yun Che memasuki arai penekan jiwa surgawi yang perkasa, kekuatan yang dilepaskannya jelas tidak lebih lemah dari sebelumnya. Mengapa dia tidak ditekan oleh arai penekan jiwa surgawi yang perkasa? Apakah ini suatu kebetulan, atau adakah celah dalam arai penekan jiwa Tianwei? Tapi orang itu sudah mati, jadi tidak ada gunanya memikirkannya lagi. Dengan jentikan lengan bajunya, seluruh orang itu berubah menjadi aliran cahaya yang terlalu cepat untuk dilihat dan menghilang di platform pengendali pedang. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Setelah Chu Yueli memberitahu Xia Qingyue kebenaran tentang kematian Yun Che, dia belum mendapatkan bantuan Xia Qingyue. Tanggapan, tapi pertama kali mendengar suara Chu Yuechan yang bergetar seperti daun teratai tertiup angin. Chu Yuechan berdiri, dan roh es di sekujur tubuhnya menjadi sangat panik. Chu Yueli menatapnya dengan heran dan berkata dengan bingung, "Kakak, ada apa denganmu?" "Kamu, petik 2, kamu bilang dia sudah mati, dia mati." Pada saat ini, suara Chu Yuechan dia lemah seperti melayang dari awan, bulu mata, roh es, seluruh tubuhnya, semuanya gemetar. Chu Yueli terkejut. Dia mengenal saudara perempuannya lebih baik daripada orang lain, dan dunia ini di masa lalu, hampir tidak ada yang bisa menggoyahkan jiwanya sedikitpun, tapi sekarang, emosinya jelas-jelas tidak terkendali, atau benar-benar di luar kendali. Ini adalah pertama kalinya dalam ingatannya. Dia mendatangi Chu Yuechan dalam beberapa langkah dan berkata dengan cemas, "Kakak, ada apa denganmu? Apakah kamu mendengar sesuatu yang salah? Orang yang saya katakan meninggal adalah Yun Che. Xia Yuanba yang datang ke sini meninggal di tangan iblis itu, dan tubuhnya ditekan di bawah platform kendali pedang bersama dengan iblis itu." Sebelum Chu Yueli bisa menyelesaikan kata-katanya, Chu Yuechan sudah bergegas keluar, hanya untuk meninggalkan angin dingin yang sangat sunyi. "Kakak," seru Chu Yueli dan segera mengejarnya. Sui Wushuang dan Wu Suexin saling berpandangan, bingung. Dan Xia Qingyue, dia duduk di sana tanpa bergerak, matanya benar-benar diam, melihat ke depan tanpa warna atau fokus, bahkan pernapasan dan detak jantungnya telah berhenti sepenuhnya, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi abu dalam sekejap, pahatan es. Bab 280. Chu Yuechan terbang cepat di udara, matanya yang indah kusam dan tak bernyawa, dan dia tidak menunjukkan tanggapan terhadap panggilan mendesak Chu Yueli di belakangnya. Dia sepertinya telah kehilangan jiwanya. Akhirnya, dia mendarat di platform pengendali pedang dan berdiri di depan pedang Xing Tian yang besar. Melihat tubuh pedang yang menjulang tinggi dan momentum megah seperti laut,
dia biasanya memiliki mata dan pipi yang dingin, dan bibir seperti kelopak ceri dimulai gemetar, mati, mati, kamu mati, mati. Petik 2. Kakak, Chu Yueli akhirnya menyusul. Perilaku abnormal Chu Yuechan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuatnya bingung. Dia memeluk lengan Chu Yuechan dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Tolong beritahu aku secepatnya." Chu Yuechan tidak bereaksi sama sekali terhadap kedatangannya dan suara. Dia menatap Xing Tianjian dengan tatapan kosong dan bergumam putus asa, "Mengapa kamu mati? Mengapa? Mengapa? Bang!" Tanda seru. Kekuatan dingin dan kekerasan dilepaskan dari Chu Yuechan, menjatuhkan Chu Yueli jauh. Dia bergegas menuju Xing Tianjian, dan teratai es yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan ganas di tubuh pedang, membuat semburan jeritan yang menghancurkan. Setiap kali dia menyerang, dia menggunakan semua kekuatan yang dia bisa. Kekuatan tahta yang hampir gila dilepaskan, dan momentum yang diciptakannya sangat menakutkan. Seluruh platform pengendali pedang dipenuhi dengan angin dingin, dan kristal es memenuhi langit. "Kenapa? Kenapa kamu mati? Aku tidak percaya. Keluar, ayo keluar. Kenapa kamu mati? Kenapa? Apakah kamu lupa dengan apa yang kamu katakan? Kamu dengan jelas mengatakan kepadaku bahwa kamu adalah pria sejati. Bagaimana kamu bisa mati? Keluar, keluar. Kamu tidak akan menaklukkanku. Kamu tidak akan melakukannya. Apakah kamu mencariku di Frozen Cloud Asgard? Lalu kenapa kamu ingin mati? Keluar." Petik 2. Tolong keluar. Selama kamu keluar, apapun yang kamu katakan. Aku berjanji, keluar, keluar. Kristal es yang tak terhitung jumlahnya menghantam Xing Tianjian dengan gila-gilaan seperti mandi. Tapi belum lagi gemetar, bahkan tidak ada bekas trauma yang tertinggal di tubuh pedang. Dampak dari suaranya memekakan telinga, tetapi tidak hanya angin dingin yang bergulung-guling itu sangat menyedihkan. Suara Chu Yuechan berubah dari keputusasaan dan patah hati, menjadi kebencian dan kemarahan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi tangisan dan permohonan yang paling menyedihkan. Saat ini, dia bukan lagi peri bincan yang hanya bisa dikagumi oleh pria di dunia dalam mimpinya tetapi bahkan tidak berani menatap langsung ke arahnya, melainkan seorang wanita biasa yang 7 jiwa dan 6 jiwa telah terpisah sepenuhnya. "Kakak, Kakak." Melihat tindakan Chu Yuechan, merasakan suasana hatinya yang sedih, dan mendengarkan suaranya, Chu Yueli benar-benar tercengang. Bahkan jika dia tidak dapat mempercayainya, dia harus memikirkan sesuatu yang sangat konyol, kemungkinan. Dan ketika kemungkinan ini muncul di pikirannya, dia hampir mengalami gangguan saraf. Pergerakan besar di platform kontrol pedang dengan cepat menarik orang-orang dari Villa Tianjian. Ling Yuefeng dan beberapa tetua yang tidak jauh dari sana bergegas mendekat. Situasi di depan mereka membuat mereka semua tercengang. Ketika orang luar datang, hati Chu Yueli menegang. Dia dengan cepat melangkah maju, memeluk Chu Yuechan erat-erat, dan berteriak, "Kakak, jangan berkelahi lagi. Itu adalah Xing Tianjian, tidak bisa digoyahkan sama sekali." Yun Ce sudah mati, sudah mati. Tubuh Chu Yuechan menegang dan gerakannya berhenti. Kata-kata Chu Yueli seperti sedotan kejam terakhir, mengubah harapan terakhirnya yang berlebihan menjadi sia-sia. Keputusasaan total. Puff. Panah darah panjang menyembur keluar dari mulut Chu Yuechan dan jatuh ke Xing Tianjian. Matanya tertutup, semua kesadaran berubah menjadi keputusasaan, dan seluruh tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. "Kakak!" Chu Yueli berteriak kaget. Setelah linglung sejenak, dia dengan cepat mengambil Chu Yuechan yang tidak sadarkan diri dan terbang menuju halaman. "Peri Bingli, apa yang terjadi?" Ling Yuefeng bertanya dengan cepat. Chu Yueli sepertinya tidak mendengarnya, dan terbang bersama Chu Yuechan, dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Melihat genangan darah merah di pedang Xing Tian, Ling Yuefeng tiba-tiba bingung. Dia berkata dengan cemas, "Cepat, biarkan nenek Jiumu menyembuhkan Putri Chang Yue segera, dan kemudian pergi ke halaman tempat peri bincan berada." Yun Ce, kematian, yang membuat kebanyakan orang menyesalinya, namun sangat disayangkan. Namun rangkaian reaksi berantai akibat kematiannya adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Chu Yuechan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia awalnya berpikir bahwa kombinasi yang salah dengan Yun Ce hanya karena ketidakberdayaan. Dia berpikir bahwa dengan karakternya sendiri, dia dapat sepenuhnya memotong semua emosi dengan Yun Ce.
Dia berpikir bahwa dia datang ke Tianjian Villa untuk agar bisa bertemu Yun Ce untuk terakhir kalinya, mengakhiri semua dendam padanya, dan tak pernah bernasib bersamanya lagi. Namun dia tidak terlalu memahami dirinya sendiri, dan dia tidak terlalu memahami perannya sebagai seorang wanita. Di ranah cobaan Dewa Naga, 5 bulan berpelukan erat, 5 bulan tidur dan makan bersama, 5 bulan mengawasinya selalu berdiri di hadapannya, melewati segala rintangan, 5 bulan lebih mengutamakan dirinya sendiri, dengan bekas luka, tapi dia tidak akan pernah terlindungi oleh satu bekas luka pun. Ini cukup untuk meluluhkan wanita berhati batu. Terlebih lagi, Chu Yue-chan tidak pernah berhati keras. Di dunia ini, kecuali orang mati dan orang mati, tidak mungkin ada orang yang benar-benar tanpa emosi. Dia hanya tinggal di istana abadi awan beku yang dingin, dengan emosinya yang dibekukan oleh lingkungan dan keterampilan misterius sekte tersebut. Tetapi ketika setelah emosi beku ini dilepaskan dalam pencairan, panas yang dihasilkan akan jauh lebih baik daripada orang biasa, lebih baik dari imajinasinya sendiri. Setelah mendengar berita kematian Yun Ce, rasa sakit dan kesakitan karena jiwanya hancur dalam sekejap. Saat keputusasaan melanda, dia akhirnya memahami hal ini, tapi sudah terlambat. Tanda pisah 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 tanda pisah. Adik junior Xia, kamu apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Sui Wushuang dan Wu Suexin berada di samping Xia Qingyue dan bertanya dengan cemas. Karena setelah mendengar berita kematian Yun Ce, Xia Qingyue merasa seperti kehilangan jiwanya. Dia menatap kosong ke depan tanpa melakukan gerakan apapun dalam waktu lama. Mereka awalnya berpikir bahwa Xia Qingyue hanya menikahi Yun Ce untuk membalas kebaikannya dan memenuhi keinginan ayahnya, dan bahwa mereka tidak akan memiliki perasaan yang nyata terhadapnya. Bahkan jika mereka mendengar berita kematiannya, mereka hanya akan merasa paling menyesal. Namun reaksi Xia Qingyue saat ini benar-benar di luar dugaan mereka. Di bawah teriakan mereka yang terus-menerus, mata indah Xia Qingyue akhirnya menjadi sedikit fokus, dan payudaranya yang tinggi mulai naik dan turun dengan keras. Setelah waktu yang lama, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Dia perlahan, dia berdiri, gerakannya kaku seperti boneka yang diikat tali. Saat dia berdiri, dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Sui Wushuang dan Wu Suexin dengan cepat mendukungnya, mata mereka penuh kekhawatiran dan kerumitan. Semuanya benar, Xia Qingyue bertanya, suaranya seringan asap. Keduanya mengangguk pada saat yang sama. Sui Wushuang berkata, dia mencoba menyelamatkan saudaramu. Dia mendorong saudaramu keluar, tetapi dia jatuh ke tangan iblis, dan ditampar oleh iblis, hampir menembus tubuh, dan dipukul di tempat. Jatuh, bahkan tubuh, bersama dengan iblis. Berhenti bicara tentang hal itu. Warna terakhir wajah Xia Qingyue telah benar-benar memudar, dan dia tampak pucat seolah-olah dia sedang menderita penyakit serius. Dia menggenggam sudut pakaiannya dengan kedua tangan, dan setiap ruas jari dari jari gioknya yang ramping sangat pucat, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan perasaan putus asa karena ketidakberdayaan, dan hatinya terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum, dan dia kesakitan. Kenapa begini? Apa aku benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang istri? Kenapa aku tidak memilih untuk pergi ke platform pengendali pedang bersama-sama? Dia bergumam dalam hatinya, dan kemudian dengan lembut melepaskan diri darinya. Tangan keduanya memeganginya. Berjalan perlahan dia berjalan ke depan dan berkata dengan tatapan membosankan, aku ingin pergi ke platform kendali pedang sendirian. Sui Wushuang dan Wu Suexin saling memandang, dan keduanya melihat tatapan aneh di mata masing-masing. Mereka tidak menghentikannya, juga tidak bergabung dengannya. Setelah Xia Qingyue pergi, Wu Suexin menghela nafas pelan, sepertinya apa yang dikatakan nenek moyang tidak salah sama sekali. Benar-benar tidak ada cinta antara pria dan wanita. Bisakah jangan sentuh, itu terlalu berbahaya. Ini mungkin menjadi iblis dalam diri kakak muda Xia. Sui Wushuang berkata, aku tidak menyangka bahwa kakak muda Xia benar-benar jatuh cinta pada Yun Ce itu. Sayangnya, tapi ini tidak apa-apa, begitu Yun Ce meninggal, cinta yang seharusnya tidak dia miliki terputus sepenuhnya. Setelah meninggalkan halaman, Xia Qingyue berjalan linglung untuk beberapa saat, dan tiba-tiba melihat sosok Xia Yuanba di depan matanya.
Dia menundukkan kepalanya dan secara mekanis bergerak maju seperti zombie berjalan. Masih ada 2 bekas darah yang belum dikeringkan di wajahnya. Ketika Xia Tiyue melihatnya, dia juga melihat Xia Tiyue. Setiap kali dia melihatnya di masa lalu, dia akan berlari dan memanggilnya, saudara perempuan, dengan wajah penuh kejutan. Tapi kali ini, wajahnya menunjukkan kepanikan. Dia mundur dengan tergesa-gesa, lalu dengan geraman pelan, dia berbalik dan melarikan diri. Yuanba, mata Xia Qingyue bergetar, dan dia terbang mengejarnya, mendarat di depan Xia Yuanba. Xia Yuanba berhenti, menghalangi langkahnya dengan tangannya, dan berteriak dengan suara serak, jangan kemarilah, jangan mendekatiku. Yuanba, ada apa denganmu? Penampilan Xia Yuanba saat ini membuat Xia Qingyue merasa semakin sakit. Dia tahu bahwa Xia Yuanba pastilah orang yang paling patah hati atas kematian Yun Ce. Dia tidak hanya menanggung rasa sakit di hatinya, tetapi dia juga menderita rasa bersalah dan penyesalan yang ribuan kali lebih menyakitkan. Jangan mendekatiku. Tubuh Xia Yuanba mundur, air mata mengalir di wajahnya. Aku sudah membunuh saudara iparku, dan aku tidak ingin membunuh saudara perempuanku lagi. Tolong jangan kemarilah, jangan mendekat padaku. Yuanba, jangan. Dalam hal ini bukan salahmu. Tidak, ini salahku, ini salahku. Xia Yuanba berlutut di tanah bersama dengan keras, menangis kesakitan. Akulah pecundang yang membunuhku. Kakak ipar, ini semua aku, ini semua aku. Kenapa bukan aku yang mati? Kenapa aku tidak mati lebih awal? Sambil menangis, dia mengangkat tinjunya dan memukul kepalanya dengan keras. Setiap kali pukulannya sangat berat. Xia Qingyue, maju selangkah. Yuanba, jangan datang ke sini. Sakit, kamu adalah saudara perempuanku dan saudaraku, dan saudara iparku adalah saudara laki-laki dan saudaraku. Kakak iparku menjadi semakin kuat dan membuatku mengaguminya. Dia membawaku, sia-sia, ke dunia yang kuimpikan. Feng Xuan Mansion membawaku ke turnamen peringkat Blue Win yang tidak pernah kuimpikan sebelumnya. Ketika aku diintimidasi, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia akan memberi mereka pelajaran sehingga mereka tidak akan pernah berani menindasku lagi. Petik 2. Aku menikmati semua yang dilakukan kakak iparku. Hukum membawa ketenangan pikiran. Kemuliaannya juga kemuliaanku, karena dia adalah saudara iparku tersayang. Tapi apa yang telah kulakukan untuk saudara iparku? Apa yang telah kulakukan? Aku membunuh saudara iparku. Aku membunuh saudara iparku. Aku adalah sampah yang lebih buruk dari babi atau anjing, sampah yang membunuh saudara iparku. Hukum. Sia-sia. Petik 2. Yuanba. Xia Tiyue menggigit bibirnya, dia tidak tahu bagaimana menghibur jiwa Xia Yuanba yang kini hancur. Rasa sakit Xia Yuanba berlangsung lama, dan dia menangis seperti anak kecil yang putus asa, air mata yang terus jatuh dengan cepat membasahi sebagian besar tanah. Xia Qingyue tidak berkata apa-apa dan menatap air matanya dengan tenang. Tidak peduli seberapa keras dia menangis, setidaknya dia bisa melepaskan sebagian rasa sakit di hatinya. Angin bertiup dingin, dan setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sia tangisan menyakitkan Yuanba akhirnya berhenti, dan lambat laun, bahkan isak tangisnya pun hilang sama sekali. Dia berlutut di tanah dengan rambut tergerai. Setelah terdiam cukup lama, dia perlahan berdiri dari tanah dan tiba-tiba berkata dengan lembut, "Kakak, aku harus pergi." "Pergi? Kamu mau pergi kemana? Apakah kamu pulang?" Petik 2. Tidak, aku tidak akan pulang, aku tidak punya wajah untuk pulang. Xia Yuanba tersenyum sedih, seorang pecundang sepertiku. Bahkan jika aku kembali ke rumah, aku harus hidup di bawah perlindungan ayahku. Mungkin suatu hari nanti, ayahku pun akan mampu membunuh. Aku tidak ingin menjadi sia-sia lagi, aku tidak ingin membunuh orang-orang yang kucintai di sekitarku lagi. Petik 2. Aku ingin pergi. Aku ingin menemukan kekuatan yang bisa membuatku tidak sia-sia lagi. Aku ingin menjadi kuat. Aku tidak ingin menjadi sia-sia lagi. Xia Yuanba mengangkat tangannya, menyeka air mata di wajahnya, dan kemudian menunjukkan senyuman yang kuat. "Kakak, jangan khawatirkan aku berjanji padamu, aku pasti akan melakukannya. Saya tidak akan mati, karena hidup saya saat ini dibeli oleh saya kakak ipar dengan nyawanya sendiri. Aku tidak akan membiarkan diriku mati apapun yang terjadi. Aku hanya meminta adikku untuk tidak menghentikanku, apalagi mencariku. Selalu suatu hari, aku akan kembali."
Ketika saatnya tiba ketika aku kembali ke surga, aku akan menggunakan kekuatanku sendiri untuk melindungi saudara perempuanku dan ayahku, untuk melindungi semua orang yang ingin aku lindungi. Xia Qingyue, Xia Yuanba ketika dia pergi, dia membelakangi Xia Qingyue, berjalan sangat lambat, tetapi dengan tekad yang tak tertandingi. Dia tidak membawa apapun, bahkan koin Huangxuan pun tidak ada yang tahu kemana dia pergi, bahkan mungkin dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa mengetahui atau memahami seberapa besar kesedihan, rasa sakit, menyalahkan diri sendiri, penyesalan, dan keinginan akan kekuasaan memenuhi hati pemuda yang baru berusia 16 tahun ini. Xia Qingyue tidak mengejarnya, dia menatap kosong melihat punggung Xia Yuanba yang mundur. Melalui matanya yang kabur, ia melihat adik laki-lakinya yang biasanya naif, suka tertawa, riang, dan penuh semangat, telah tumbuh kuat. Yuanba, hati-hati, aku menunggumu kembali. Xia Qingyue bergumam pelan, dia meletakkan tangannya di dada dan menutup matanya. Yuanba, terima kasih telah mengajariku untuk menjadi kuat. Bab 281. Kota Liuyun, gunung di belakang Xiaomen, ngarai Siguo. Xiaolai kembali dari berburu, memegang seekor kelinci liar kurus di tangannya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia duduk, mendengarkan suara putrinya sedang berlatih pedang di telinganya, dan mulai bermain dengan mangsa di tangannya. Setelah dipenjara di sini, untuk periode pertama, klan Xiao akan datang untuk mengantarkan makanan setiap hari. Dia juga kadang-kadang dapat mengetahui situasi klan Xiao saat ini dari murid klan Xiao yang mengantarkan makanan. Belakangan, frekuensi pengantaran makanan menjadi semakin berkurang, dan setelah 3 bulan, tidak ada yang mengantarkan makanan. Tentunya mereka harus dikurung selama 20 tahun, dan mereka tidak memiliki kerabat langsung di keluarga Xiao. Tidak ada yang peduli sama sekali, dan dari awal masih ada sedikit rasa simpati, akhirnya berkembang menjadi membiarkan mereka mengurus diri sendiri di pegunungan belakang. Untungnya, gunung belakang ini tidak sepenuhnya tandus, dia dapat menemukan beberapa sayuran liar di area di mana dia bisa bergerak, dan kadang-kadang dia dapat berburu 1 atau 2 binatang misterius tingkat rendah yang lesat. Beginilah ayah dan putrinya bertahan hari demi hari di belakang gunung. Xiaolai juga sempat berpikir untuk membawa Xiao Lingqi pergi dari sini. Ia tidak bisa membiarkan tahun-tahun terindah putrinya terkurung di tempat seperti ini. Namun, begitu mereka melarikan diri, mereka pasti akan diburu oleh klan Xiao. Karena bagaimanapun juga, mereka ditahan di sini di bawah instruksi tuan muda keempat dari klan Xiao. Dia tidak takut akan hukuman apapun, bahkan jika dia dituduh melakukan pengkhianatan dan melarikan diri, tapi dia tidak bisa mengabaikan Xiao Lingqi. Selama periode waktu ini, Xiao Lingqi menghabiskan sebagian besar waktunya setiap hari untuk berkonsentrasi pada latihan. Selain itu, dia benar-benar tidak ada hubungannya. Latihannya yang terfokus juga memungkinkannya untuk membuat kemajuan pesat, dan kekuatannya yang dalam kini telah mencapai tingkat ke-9 dari alam mendalam dasar. Ah, seruan gadis itu tiba-tiba datang dari luar. Xiaolai menghentikan apa yang dia lakukan dan dengan cepat melompat keluar. Dia melihat Xiao Lingqi duduk di tanah, tangannya menutupi jantungnya. Pedang besi berkarat itu dibuang ke samping. "Sier, ada apa?" Xiaolai bergegas mendekat dan bertanya dengan gugup. Pakaian Xiao Lingqi sudah tua dan putih, tapi tidak bernoda. Angin dan debu di belakang gunung tidak membuat kulitnya menjadi kasar, namun kini ia terlihat semakin cantik dan mengharukan, bahkan pakaian lamanya pun seolah dipenuhi semacam energi spiritual di tubuhnya. Hanya saja dia jelas lebih kurus dari sebelumnya, dan ada sedikit kesedihan di matanya yang indah, membuatnya seperti peri yang terluka, yang cantik sekaligus memilukan. "Aku tidak tahu." Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia menutupi hatinya, alisnya yang ramping terus bergetar. "Hatiku tiba-tiba terasa sangat sakit sekarang, sungguh sakit." Hati, kemunculan putrinya membuat Xiaolai merasa tertekan. Ia berpikir sejenak dan berkata, "Jangan berdiri dulu. Mungkin kamu terlalu lelah dari latihan pedang. Mungkin lebih baik istirahat sebentar." "Ya," kata Xiaolai. Lingqi setuju dengan patuh. Dia mengerutkan kening, dan rasa sakit sepertinya meluap dari jiwanya, menusuk tulang-tulangnya. Bersamaan dengan rasa sakit itu, sosok Yun Ce terus muncul di depan mata dan hatinya. Dia tiba-tiba mulai menangis. "Ayah, sakitnya di sini. Aku tidak takut, tapi, aku sangat merindukan Xiao Ce. Di mana dia sekarang?" Saat dia pergi,
dia tidak punya banyak uang dan tubuhnya sangat lemah. Dia diintimidasi, bisakah dia tidak bisa makan? Setelah makan lengkap, apakah dia tidak punya tempat untuk tidur? Akankah dia? Aku sangat merindukannya banyak, aku sangat mengkhawatirkannya. Xiao Lingqi menutupi tangannya dengan tangannya. Pipi merintih. Dia dan Yun Ce telah bergaul siang dan malam sejak kecil. Sebelum kecelakaan itu terjadi, mereka hampir tidak pernah berpisah selama sehari. Dia bahkan tidak pernah berpikir untuk berpisah darinya. Tapi takdir tiba-tiba menjadi kejam dan membuat mereka terpaksa berpisah, dan mereka telah berpisah dalam waktu yang sangat lama. Perpisahan seperti ini juga membuatnya sangat merasakan betapa menyakitkannya tidak memiliki pria itu di sisinya. Dia semakin merindukannya hari demi hari, dan dia berlatih keras setiap hari untuk mengalihkan pikirannya. Namun kerinduan yang baru saja ia coba tekan dengan sekuat tenaga, di bawah sakit hati yang tiba-tiba mengalir deras seperti banjir yang merobohkan bendungan, begitu kuat hingga ia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, menangis begitu keras hingga hatinya hancur. Xiao Lai menghela nafas panjang dan menghiburnya dengan lembut. CR telah dewasa dan menjadi pria sejati. Mungkin meninggalkan klan Xiao adalah hal yang baik baginya. Di luar, dia bisa mendapatkan setelah pengalaman dan pertumbuhan sejati. Bahkan jika kamu harus menanggung sedikit kesulitan dan terluka, itu tidak masalah. Petik 2. Jangan menangis, dia akan menjadi lebih kuat di luar. Sebagai bibi kecilnya, kamu lebih kuat dari dia. Itu benar, ketika hari dia kembali, kamu ingin dia melihatmu lebih energi dari sebelumnya. Ini pasti akan membuatnya paling bahagia. CR mengatakan bahwa dia pasti akan kembali dalam 3 tahun. Sebagai pria dewasa, aku percaya bahwa apa yang dia katakan akan terpenuhi. Xiao Lingqi masih terisak. Mendengarkan kata-kata Xiao Lai, dia mengangguk penuh semangat, lalu menghapusnya sedikit demi sedikit dengan air mata di wajahnya. Tapi kerinduan yang meluap-luap dan rasa sakit yang menyayat hatiku tak bisa diredakan. Xiao Ce, di mana kau? Aku sangat merindukanmu. Aku tidak memintamu untuk kembali menemui kami dalam waktu 3 tahun. Aku hanya memintamu untuk aman. Harus aman dan sehat. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Tianjian Villa, di depan platform kontrol pedang. Xia Qingyue mengenakan pakaian putih dan berdiri dengan tenang di depan Sing Tianjian. Angin pedang menderu di platform pedang, terus-menerus meniup rambut panjang dan pakaiannya, tetapi tidak bisa menggerakkan matanya. Dia sudah lama berdiri di sini seperti ini, sendirian, dengan hanya pedang terbang di langit yang menemaninya. Langit mulai gelap secara bertahap, senja datang dengan tenang, dan angin pedang mulai membawa sedikit rasa dingin. Hembusan angin bertiup, menyebabkan rambut panjangnya berhembus lembut ke wajahnya. Pada saat ini, di belakangnya, suara langkah kaki yang sengaja dibuat pelan mendekat dari jauh, yang juga mengganggu ketenangan pikiran Xia Qingyue. Matanya berkedip, dia melihat ke depan, dan bergumam pelan, "Suamiku, biarkan Qingyue terus menjadi istrimu di kehidupan selanjutnya, oke?" Qingyue pada saat itu akan menjadi istri sejati. Oke, gumaman lembutnya dengan cepat menghilang tertiup angin, dan tidak ada yang bisa mendengarnya. Dia berbalik, dan di belakangnya, seorang pria berpakaian putih dan setampan batu giok berdiri di sana. Melihat kecantikan Xia Qingyue, aura Ling Yun sedikit bingung. Dia tersenyum sedikit dan memberi hormat pedang padanya. "Perisia, apakah kamu juga di sini untuk mengantar temanmu pergi?" "Tidak," Xia Qingyue menggelengkan kepalanya, berkata dengan lembut, "Aku di sini untuk mengantar suamiku pergi." Petik 2. Seluruh tubuh Ling Yun terkejut, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Xia Qingyue. Dia hendak bertanya apakah dia mendengar sesuatu yang salah, tapi tiba-tiba melihat Xia Qingyue. Di lengan kiri Yue, ada syal hitam yang melilitnya di beberapa titik. "Xia Xianzi, kamu apa yang baru saja kamu katakan?" "Suamiku, apakah Ling salah dengar, atau apakah Xia Xianzi sedang bercanda?" "Bersamaku, Ling Yun," dia berkata dengan suara paling tenang yang dia bisa. Tapi tangannya sudah gemetar, dan hatinya semakin kacau. Xia Qingyue tidak menjawabnya. Dia mengulurkan pergelangan tangannya yang panjang, menarik rambut panjangnya, dan membuat pukulan ringan dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, sebagian rambutnya terlepas secara diam-diam,
dan kemudian saat dia mengangkat tangannya yang halus, itu menyebar ke di tengah-tengah platform pengendali pedang. Segera, setiap helai rambut terangkat oleh angin pedang dari platform pengendali pedang, dan terbang mengelilingi pedang Xingtian di tengah, seolah-olah dia sedang bernostalgia dan menemani sesuatu. Mata indah Xia Qingyue terpejam, dan setelah beberapa saat dia terbang dan menghilang dari pandangan Ling Yun. Seluruh tubuh Ling Yun menegang, dan dia berlutut di tanah dengan lemah. Pupil matanya terus mengecil dan membesar. Tuan muda dari Villa Tianjian, yang pernah menjadi generasi muda terkuat, sepertinya telah kehilangan jiwanya saat ini. Mereka adalah suami istri. Yun Ce adalah suaminya. Dia sudah menikah. Tidak mungkin, pasti bohong, mustahil. Ling Yun mengulanginya berulang kali, kegelapan di matanya seperti imannya runtuh. Di saat yang sama, ayahnya Ling Yuefeng juga kesal. Dia terus mondar-mandir di depan halaman tempat tinggal Frozen Cloud Asgard, tidak hanya memikirkan tentang cedera Chu Yue-chan, tapi juga membuat tebakan acak tentang mengapa dia bereaksi seperti itu. Dia tidak pernah mengira bahwa Chu Yue-chan, yang selalu sedingin salju dan es seperti teratai misterius, akan kehilangan kendali emosinya dan memuntahkan darah. Dengan temperamen Chu Yue-chan, bahkan jika Xia Qingyue, murid nomor 1 Frozen Cloud Asgard saat ini, tiba-tiba mati, reaksinya yang paling tepat pastilah keheningan yang menyesakkan. Seharusnya tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuatnya memiliki hal seperti itu, reaksi. Apakah ini benar-benar karena jatuhnya Yun Ce? Tidak, mustahil, benar-benar mustahil. Pasti ada alasan lain. Meskipun dia sangat kesal, dia tidak menyadari bahwa tidak jauh dari situ, istrinya Xuan Yuan Yufeng dengan dingin memperhatikan setiap perubahan ekspresinya, dan matanya menjadi semakin dingin dan kecewa. Pada saat ini, kesabaran Ling Yuefeng sepertinya telah mencapai batasnya, tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia mengertakkan gigi, memasuki halaman, dan kemudian mendorong pintu kamar tempat Chu Yue-chan berada. Chu Yue-chan sedang berbaring diam di tempat tidur, wajahnya pucat. Chu Yueli berdiri di samping tempat tidur, wajahnya penuh kekhawatiran dan kegelisahan. Seorang lelaki tua yang tampak tua dan kurus menekan jari-jarinya pada denyut nadi Chu Yue-chan. Nenek Jiumu tahun ini berusia lebih dari 190 tahun, dalam hal senioritas, dia beberapa generasi lebih tua dari pemilik desa, Ling Yuefeng. Dalam hal keterampilan medis, dikatakan bahwa dia tidak kalah dengan Gu Qiuhong, yang dikenal sebagai dokter ajaib nomor 1 di Blue Wind, namun, dia acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan dan tidak pernah menginjakan kaki di luar Villa Tianjian seumur hidupnya. Tidak banyak orang di Kekaisaran yang mengetahui namanya. Nenek Jiumu, bagaimana kondisi Peri Binchan? Ling Yuefeng bertanya dengan prihatin. Menghadapi Nenek Jiumu, posturnya menunjukkan rasa hormat yang jelas. Nenek Jiumu melepaskan jari-jarinya yang layu dari pergelangan tangan Chu Yue Chengsui. Mengambil kerup, membungkukkan badannya dan mengambil beberapa langkah ke depan, mengeluarkan suara serak seperti gesekan amplas, dia tidak sakit parah. Alasan mengapa dia koma hanyalah karena penyakit mentalnya. Setelah sangat terstimulasi dan diliputi kesedihan, darahku mengalir kembali, dan tidak butuh waktu lama bagiku untuk bangun. Itu, bagus. Ling Yuefeng mengangguk, masih merasa terganggu. Namun, dia telah mempraktikkan keterampilan mistik berbasis es selama bertahun-tahun, dan organ dalamnya sangat dingin. Jika dia terus seperti ini, saya khawatir janin di dalam perutnya tidak akan terselamatkan, kata Nenek Jiumu dengan tenang. Kata-kata terakhir seperti sambaran petir di telinga Chu Yueli dan Ling Yuefeng. Chu Yueli berkata dengan cepat, tidak mungkin. Nenek Jiumu, kamu pasti salah membacanya. Adikku tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Dia tidak berhubungan dengan laki-laki sama sekali. Tidak mungkin ada janin apapun. Itu benar, Nenek Jiumu, kamu pasti melakukan kesalahan kali ini. Peri di Frozen Cloud Asgard tidak pernah menikah, dan tidak mungkin Peri Binchan bisa menikah, janin apapun. Ling Yuefeng juga segera berkata, menghadapi keraguan kedua orang itu, wajah Nenek Jiumu menunjukkan ekspresi marah. Dia mendorong tongkatnya sedikit lebih keras ke tanah dan berkata dengan suara serak, saya telah menjadi dokter selama 189 tahun, dan saya belum pernah melihat sesuatu yang aneh, penyakit atau cedera. Saya telah merawat lebih banyak orang daripada yang pernah Anda lihat dalam hidup Anda. Bagaimana Anda masih bisa salah tentang apakah seorang wanita sedang mengandung janin atau tidak? Bab 282.
Bagi orang seperti Nenek Jiumu, meragukan keterampilan medis dan kepribadiannya merupakan penghinaan besar terhadap hal-hal sederhana yang begitu sederhana baginya. Dia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi dan berjalan keluar dengan tongkat, meninggalkan Chu Yueli dan Ling Yuefeng yang benar-benar tercengang. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, saudari, bagaimana mungkin dia, Kakak, kamu sudah bangun. Petik 2, Chu Yueli panik, dan tiba-tiba melihat bahwa Chu Yuechan di tempat tidur telah membuka matanya pada suatu waktu, mata. Dia segera berdiri di samping tempat tidur. Kakak, kamu baik-baik saja. Apakah kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat? Baru saja, Nenek Jiumu berkata bahwa kamu hamil. Menghadapi kata-kata Chu Yueli, mata Chu Yuechan kosong. Tidak ada respon. Dia sudah bangun ketika Nenek Jiumu memeriksa denyut nadinya, dan dia mendengar semua kata berikutnya. Dalam keadaan linglung, dia perlahan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekannya ke perut bagian bawah. Inilah reaksi bawah sadar yang dialami hampir semua wanita ketika mendengar dirinya hamil. Mata dan gerakannya menunjukkan persetujuan yang jelas. Chu Yueli merasa seolah-olah dia disambar petir, dan otaknya berdengung. Ling Yuefeng tersandung ke belakang, seluruh tubuhnya gemetar seolah mendengar sambaran petir dari langit biru. Kakak, kamu. Chu Yueli benar-benar menahan napasnya, melihat tangan Chu Yuechan di perut bagian bawah, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Jangan bertanya apapun. Chu Yuechan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang sangat dingin, segera pergi dari sini dan kembali ke Frozen Cloud Asgard. Baiklah. Chu Yueli, yang kebingungan dalam hatinya, hanya bisa mengangguk. Peri Bincan, kamu, anak siapa yang ada di dalam perutmu? Anak siapa yang kamu hamil? Ling Yuefeng menarik napas berat. Dia menanyakan pertanyaan yang sama 2 kali berturut-turut. Jelas sekali bahwa hatinya terbalik turun. Dengan kualifikasi Nenek Jiumu, sangat tidak mungkin membuat kesalahan dalam hal ini. Ditambah dengan reaksi Chu Yuechan, dia tidak perlu lagi bertanya untuk memastikan apakah dia benar-benar hamil. Dia sekarang sangat ingin tahu. Anak siapa itu? Siapa sebenarnya yang membawa Chu Yuechan? Dia begitu jatuh cinta pada Chu Yuechan sehingga dia merendahkan dirinya dan kehilangan martabatnya. Tapi dia tidak pernah melihat Chu Yuechan sekalipun dalam beberapa dekade berikutnya. Meski akhirnya kembali ke villa dan menikah dengan Suan Yuan Yufeng yang memiliki latar belakang mencengangkan, bayangan Chu Yuechan tak pernah hilang di hatinya. Chu Yuechan menjadi mimpi yang sangat indah namun tidak mungkin tercapai di dalam hatinya. Alasan mengapa mimpi ini tidak dapat terwujud tetapi sangat indah adalah karena di awalnya berpikir bahwa tidak ada yang akan pernah mewujudkan mimpi ini, sehingga mimpi tentang Chu Yuechan akan selalu ada di hatinya tanpa ada kekurangan. Namun kini, mimpi tersebut hancur total. Ketika ia masih muda, ia diakui sebagai talenta nomor 1 di generasi muda, tak tertandingi. Sekarang, dia adalah penguasa kekuatan nomor 1 di Kekaisaran Angin Biru, dan memang pantas menjadi orang nomor 1 di Blue Wind. Di mata praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya, dia adalah eksistensi seperti dewa yang tidak dapat dicapai, bahkan jika kaisar melihatnya, dia harus tetap hormat. Hal yang paling dia curahkan energi dan emosinya dalam hidupnya adalah mengejar Chu Yuechan, tapi dia gagal total. Awalnya, dia sangat menyesali hasil ini, tapi dia tidak terlalu sedih karena murid-murid Frozen Cloud Asgard tidak pernah menikah, dan tidak ada wanita di seluruh kerajaan angin biru yang bahkan tidak bisa mengejarnya. Tapi sekarang, dia mendengar dengan telinganya sendiri dan memastikan dengan matanya sendiri bahwa dia hamil. Pukulan pada saat itu seperti guntur misterius 9 surga yang jatuh di dalam hatinya, menghancurkan semua fantasi, kerinduan, martabat, dan harga dirinya menjadi berkeping-keping. Chu Yuechan tidak memandangnya, suaranya sedingin salju seperti sebelumnya. Ini urusanku sendiri, Tuan Ling tidak perlu ikut campur. Ini kediamanku, kamu tidak boleh berada di sini. Dapatkan keluar. Chu Yuechan. Ling Yuefeng terlalu akrab dengan rasa dingin yang mengusir orang ribuan mil jauhnya dan tampaknya tanpa emosi apapun. Dia memikirkan reaksi abnormal Chu Yuechan di platform kendali pedang, dan kemungkinan yang membuatnya merasa sangat konyol muncul di benaknya. Dia kehilangan suaranya dan berkata, mungkinkah kamu dan Yun Che? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin menjadi seperti ini. Kata Yun Che sangat melukai hati Chu Yuechan.
menyebabkan rasa dingin yang menggigit tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Anak siapa yang aku kandung? Bukan giliranmu untuk mengurusnya. Keluar dari sini sekarang juga. Hati Ling Yuefeng bergetar, hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kedinginan, dan otaknya hampir kehilangan kemampuan berpikir dalam kekacauan. Dia menghela nafas panjang, berbalik, dan pergi dengan sangat kesepian. Ketika dia hendak keluar dari ruangan, Chu Yueli berkata dengan mendesak, "Tuan Ling, apa yang terjadi hari ini terkait dengan reputasi saudara perempuanku dan istana abadi awan beku." "Harap diam, tolong." Ling Yuefeng berhenti dan berkata. Lalu dia mengangguk pelan dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan halaman, Ling Yuefeng berjalan linglung untuk waktu yang lama sebelum pikirannya akhirnya tenang. Dia berhenti, menatap ke langit, dan menghela nafas dalam diam. Dia tahu betul bahwa kejadian ini mungkin merupakan pukulan terberat dalam hidupnya. Pukulan ini menghancurkan ilusi terbaik di hatinya dan membuatnya merasa sangat frustrasi untuk pertama kali dalam hidupnya. Bahkan, ada juga penghinaan yang tak terkatakan. "Hahaha, benar-benar konyol. Kamu telah mengejar Chu Yuechan selama lebih dari 10 tahun, tetapi kamu bahkan belum pernah melihat wajahnya sekalipun. Puluhan tahun telah berlalu, dan kamu masih merindukannya, tetapi dia tidak pernah melihatmu. Sebaliknya, dia lebih suka tinggal dengan junior dan hamil. Sungguh lelucon yang besar. Ling Yuefeng, apakah kamu merasa bahwa kamu adalah pecundang?" Sebuah suara kasar datang dari belakangnya, dan Ling Yuefeng berbalik dengan ekspresi terkejut dan damai di wajahnya. Melihat istri pertamanya Suan Yuan Yufeng dengan marah, dia terkejut bahwa istrinya yang selalu lembut benar-benar mengucapkan kata-kata yang kasar dan tidak menyenangkan. Kemarahan yang tertahan di dalam hatinya meningkat beberapa kali lipat karena kata-katanya. "Diam," Ling Yuefeng berkata dengan marah, "kamu benar-benar menguping pembicaraan kita. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya atau kita. Fakta bahwa dia hamil mungkin tidak benar. Yun Che, bahkan lebih tidak masuk akal. Lupakan semua yang kamu dengar dan jangan beritahu siapapun tentang itu." Setelah Ling Yuefeng berteriak, dia sepertinya merasa nadanya terlalu kasar, tetapi dia sangat marah sehingga dia tidak ingin mengatakan lebih banyak apa yang harus kukatakan. Dia mendengus dingin dan pergi. Wajah Suan Yuan Yufeng berubah menjadi ungu, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Ling Yuefeng, pada titik ini, kamu masih membelanya. Kamu benar-benar sangat menyayanginya. Kamu sangat, maaf untukku. Kamu tidak ingin orang tahu tentang ini. Aku hanya ingin orang tahu. Aku ingin semua orang di dunia tahu. Suan Yuan Yufeng marah dan kesal, tiba-tiba melihat Ling Yun berjalan menuju sisi ini. Langkahnya lambat dan perhatiannya terganggu. Dia mengerutkan kening, menahan amarahnya, berjalan mendekat, dan berkata, "Yuner, ada apa denganmu? Mengapa kamu terlihat begitu rendah energinya?" Petik 2, Ibu, Ling Yun berseru, lalu tersenyum kesepian, "Saya telah terobsesi dengan pedang sejak saya masih kecil. Saya tidak punya pikiran lain, dan saya pikir saya tidak akan pernah jatuh cinta dengan seorang wanita dalam hidup saya. Namun, anak saya baru-baru ini jatuh cinta dengan seorang gadis, dan saya memikirkannya siang dan malam, dan aku tidak bisa menahan diri." Zizi Moruomu, Suan Yuan Yufeng sudah lama melihat tingkah aneh Ling Yun dengan jelas. Chu, dia menghela nafas diam-diam dan menghibur, "Orang yang kamu suka pastilah Xia King Yue, kan? Jika kamu benar-benar menyukainya, kamu tidak akan menikahinya kecuali kamu menikahinya. Dalam beberapa hari, Ibu akan pergi ke Frozen Cloud Asgard untuk melamar pernikahan, untukmu. Tidak peduli apa aturan murid istana Yunxian untuk tidak menikah. Tidak ada wanita yang tidak layak untuk Yunerku. Jika Frozen Cloud Siamong tidak setuju, aku akan merebutnya untukmu, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi sepertimu." Ayah sangat pengecut. Ling Yun menggelengkan kepalanya dengan getir, "Sudah terlambat, dia sudah menikah." "Apa?" Suan Yuan Yufeng terkejut, "Bagaimana bisa? Wanita di Frozen Cloud Asgard tidak pernah menikah, bagaimana dia bisa menikah?" "Ibu, apakah kamu masih ingat setahun yang lalu, ada berita dari Sekte Xiao bahwa murid perempuan baru dari Istana Abadi Awan Beku menikah di kota Liuyun? Saat itu, karena dia hanyalah murid perempuan biasa yang baru, tidak ada yang namanya orang-orang di hatiku. Namun, anak itu sekarang tahu bahwa murid perempuan itu adalah Xia King Yue, orang yang dinikahinya.
adalah Yun Che yang baru saja meninggal. Dia memberi penghormatan kepada dia dan memotong rambutnya dan mencintainya. Tidak ada ruang untuk orang lain di hatiku, kata Ling Yun sambil menutup matanya karena kesakitan. Jika dia adalah orang yang sembarangan, saat ini dia paling banyak hanya patah hati, dan itu akan hilang dalam waktu singkat. Namun bagi seorang pendekar pedang, sangat sulit untuk jatuh cinta. Dan seringkali, hanya ada satu emosi sejati dalam seumur hidup. Anehnya, ada hal seperti itu. Melihat penampilan Ling Yun, Xuan Yuan Yufeng merasakan sakit hati yang mendalam. Yun Che, ternyata untuk menjadi Yun Che lagi, Yun Che ini benar-benar mampu. Dan Frozen Cloud Asgard, kamu telah menyakiti suamiku, dan sekarang kamu telah menyakiti anakku lagi. Tanda pisah 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 tanda pisah. Setelah kejadian di platform pengendalian pedang, Ling Kun meninggalkan Villa Tianjian saat senja hari itu, dan Frozen Cloud Asgard juga pergi tanpa menyapa siapapun. Keesokan paginya, keluarga kerajaan Changfeng juga berangkat lebih awal, tanpa menyapa siapapun, bukan karena mereka kehilangan etika, dan mereka tidak berminat untuk mengucapkan selamat tinggal lagi pada Villa Tianjian. Mereka berempat datang dengan harapan, dan bertemu Yun Che dengan usaha satu orang. Nama keluarga kerajaan Blue Wind terdengar di medan perang pertandingan peringkat lagi dan lagi, tapi ketika mereka kembali, hanya 2 orang yang tersisa, dan apa yang mereka bawa kembali adalah sebuah kehormatan yang diwarnai dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Ketika dia pergi, Chang Yue tidak lagi menangis, tidak ada kesedihan, dan tidak ada air mata. Dia begitu tenang dan menakutkan, seolah-olah seluruh hatinya telah pergi bersama Yun Che, hanya menyisakan tubuh tanpa emosi. Yang menghibur Qin Wuxiang adalah dia tidak mengambil tindakan ekstrim atau mengucapkan kata-kata ekstrim apapun, karena dia harus kembali untuk melindungi ayahnya yang masih hidup. Jika ayahnya akhirnya meninggal, maka dia tidak perlu khawatir di dunia ini. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa saat pertarungan peringkat berakhir, sensasi yang disebabkan oleh nama Yun Che dan Xia Qingyue di Kekaisaran Angin Biru belum mereda, dan sensasi yang lebih besar lagi turun ke Angin Biru seperti badai, keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membuat nama Yun Che menjadi nama rumah tangga yang diketahui semua orang. Petik 2. Setelah peribulan es Xia Qingyue meninggalkan alam rahasia Tianqi, kekuatannya yang dalam benar-benar mencapai alam mendalam raja. Itu benar-benar alam mendalam raja. Ini adalah berita yang dikonfirmasi oleh 10 sekte besar. Ya Tuhan, kudengar dia tidak hanya menyandang gelar wanita tercantik, tapi juga orang terkuat di kerajaan Angin Biru yang pantas tak tertandingi di masa depan. Aku bahkan bertanya-tanya, apakah dia adalah inkarnasi peri? Penampilannya sangat cantik sehingga sulit dipercaya. Bakat dan peluangnya sangat tinggi. Petik 2. Pernahkah kamu mendengarnya? Pada hari dia meninggalkan alam rahasia Tianqi, Yun Che benar-benar jatuh ke dalam diskusi pedang panggung Villa Tianjian. Petik 2. Aduh, masalah ini masih ada. Siapa yang tidak tahu? Dia justru mengorbankan dirinya demi sampah yang konon hanya berada di alam mendalam dasar. Aduh, aku iri banget dengan bakat. Akhirnya, seorang super jenius tanpa latar belakang sekte muncul untuk membuat kami merasa bangga, tapi dia jatuh seperti ini. Saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk yang berikutnya muncul. Apa? Peri bincan dari Frozen Cloud Asgard sedang hamil. Ini. Petik 2. Ya, masalah ini tersebar kemana-mana. Konon katanya berasal dari Villa Tianjian, itu tidak boleh salah. Saya juga mendengar bahwa itu adalah anak peri bincan dan Yun Che. Dikatakan bahwa setelah kecelakaan Yun Che di platform kontrol pedang, peri bincan menjadi gila dan bahkan muncul di tempat. Muntah darah. Jika semua orang tidak mengatakan ini, aku tidak akan percaya itu sama sekali. Petik 2. Ada berita yang lebih menarik lagi. Peribulan es Xia Qingyue sebenarnya menikah ketika dia berusia 16 tahun, dan orang yang dinikahinya, itu sebenarnya adalah Yun Che. Pertandingan terakhir dari pertandingan peringkat sebenarnya adalah duel antara pasangan ini. Ini benar sekali. Petik 2. Tahun lalu, ada berita bahwa seorang murid perempuan dari Frozen Cloud Asgard membuat pengecualian. Sekte Xiao kini telah sepenuhnya mengkonfirmasi bahwa murid perempuan yang menikah bernama Xia Qingyue. Orang tersebut dia menikah juga dengan Yun Che. Dikatakan bahwa di Villa Tianjian, seseorang melihatnya mengenakan pakaian berkabung untuk Yun Che.
Petik 2. Kecantikan nomor 1 saat itu, dan kecantikan nomor 1 sekarang, seseorang dihamili oleh Yoon Chae, dan yang lainnya adalah istrinya. Ya Tuhan, berapa banyak orang yang jatuh cinta dengan peri Binchan Chu Yue-chan saat itu, termasuk Ling Yuefeng, pemilik Villa Tianjian, dan Xiao Juetian, penguasa Xiao Sekte, tapi tidak satupun dari mereka yang bisa membuatnya memandangnya, tapi Yoon Chae mendapatkannya. Ada juga peri Bing Yue, yang sebenarnya lebih baik dari peri Istana Bulan. Cantik, aku sangat ingin mati di rumah Yoon Chae tempat. Bukan itu saja, bahkan satu-satunya putri dari keluarga kerajaan Chang Feng kita. Putri Chang Yue ditangkap olehnya. Di Villa Tianjian, jangan buta, semua orang bisa melihat dengan jelas. Konon Fen Juecheng bahkan ingin membunuh Yoon Chae di alam rahasia Tianqi karena ini, tetapi gagal. Petik 2. Yoon Chae ini sangat mengagumkan sehingga tidak ada alasan untuk itu. Saya kira bahkan Tuhan pun dapat melihatnya. Saya tidak dapat melanjutkan lagi, jadi aku hancurkan dia sekarang. Dia hanyalah monster di dunia, momok bagi rakyat jelata. Kenapa aku bukan Yoon Chae? Nama Yoon Chae menyebabkan reaksi ledakan di Blue Wind Empire. Sensasional, jika Anda berjalan 10 langkah di hampir semua jalan di kota, Anda akan mendengar nama Yoon Chae setidaknya 7 atau 8 kali. Jika dia mati begitu saja, orang akan merasa sangat menyesal, dan bahkan memujanya tanpa batas. Praktisi muda yang mendalam itu menangis, tetapi ditambah dengan rumor tentang Putri Chang Yue, Peri Binchan, dan Peri Bing Yue, sifatnya tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Ketika orang-orang, terutama laki-laki, membicarakan tentang dirinya, nada suaranya dipenuhi dengan rasa kagum, iri hati, cemburu, kaget, dan marah. Bisa dikatakan tidak ada habisnya. Pada saat ini, platform pengendali pedang Villa Tianjian mengundurkan diri, dan di ruang gelap, fokus opini publik di Kekaisaran Angin Biru, Yoon Chae, yang telah terdiam seperti orang mati selama beberapa hari, akhirnya membuka matanya, dengan susah payah. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Berikut monolog batin Ling Yuefeng. TDYD, satu-satunya wanita yang pernah membuatku jatuh cinta dalam hidupku, aku telah mengejarnya sepanjang hidupku tetapi tidak bisa mendapatkannya, dan dia benar-benar hamil di usia junior. Anakku akhirnya jatuh cinta pada seorang wanita dan jatuh cinta padanya, ternyata dia adalah istrinya. Kami, ayah dan anak paling kuat di Kekaisaran Angin Biru, benar-benar jatuh ke tangan anak laki-laki ini jika menyangkut wanita. Aku sangat kacau. Bersambung.